Iya, selamat siang semuanya. Selamat datang di acara press conference Puncak Hari Anak Nasional Grand Launch buku seri Kenali Emosi dan Fitur Belanja. Sambil menunggu partisipan lainnya, bagi rekan media yang sudah hadir, boleh mengisi daftar kehadiran dulu ya. Tentunya dengan link yang sudah dibagikan oleh tim tentang anak di kolom chat. Nah, bagi rekan media nih yang sudah hadir, kami juga persilakan untuk merename nama Zoom dengan format nama media underscore nama. Jadi misalkan saya ya, tentang anak underscore Cila. Jadi agar memudahkan tim tentang anak dalam mengenal para partisipan di acara hari ini. Terima kasih dan tentunya selamat menikmati agenda event hari ini. Baik, selamat siang menjelang sore semuanya. Selamat datang di press conference Puncak Hari Anak Nasional Grand Launch buku seri Kenali Emosi dan Fitur Belajar Bersama Tentang Anak. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah? Iya, sebelumnya saya ingin menyapa rekan-rekan media yang sudah hadir di Zoom dan tentunya Aibun yang sudah bergabung melalui aplikasi tentang anak. Perkenalkan saya Priscilla yang tentunya akan memandu acara pada siang hari ini. Nah, Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli mendatang merupakan momen penting bagi kita selaku orang tua sebagai pengingat, sudahkah kita memenuhi kebutuhan anak-anak? Apakah anak kita sudah tumbuh optimal baik tumbuh sehat fisik maupun mentalnya? Seberapa penting sih kita sebagai orang tua untuk melek parenting dari awal hingga tentunya perjalanan mengasuh anak? Wah, kayaknya udah nggak ada habisnya ya kalau ngomongin tentang parenting. Dan juga tentunya bicara soal bagaimana sih kita mengoptimalkan pertumbuhan anak. Tentunya momen spesial ini dapat digunakan bagi orang tua untuk kembali mengevaluasi dan merefleksikan diri, terutama dalam hal pengasuhan anak di rumah. Nah, tentang anak selaku One Stop Parenting Solution di Indonesia akan membahas berbagai inovasinya nih yang spesial dipersembahkan pada Hari Anak Nasional untuk anak Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita menyapa pembicara yang sudah hadir pada siang hari ini. Saya ingin menyapa Mas Gary Juanda selaku founder dan presiden tentang anak, alumni Harvard Business School ex Tokopedia dan Rakuten Jepang. Halo Mas, Halo, selamat sehat? sore, Mbak. Alhamdulillah sehat. Baik, dan tentunya saya ingin menyapa Mbak Grace Samevi selaku MA MPSI psikolog, selaku psikolog anak dan remaja, Principal Child Psychologist tentang anak. Halo Mbak. Halo, ya. Iya, selamat siang. Dan tentunya saya ingin menyapa Mbak Marsha Tengker selaku psikolog, mom figure dan Principal of Adult and Family Psychologist tentang anak. Selamat siang Mbak. Selamat siang menuju sore. Selamat siang juga untuk rekan-rekan media dan Mas Gary, Mbak Grace.
Iya, senang sekali ya kita sudah bisa berkumpul pada siang hari ini tentunya dan menyapa rekan-rekan media dan tentunya Aibun yang sudah hadir melalui aplikasi tentang anak. Baik, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita akan segera memulai sesi talk show. Pertanyaan pertama saya ingin langsung nih bertanya ke Mas Gary tentunya selaku tentunya Presiden tentang anak. Mas, gimana Mas update pertumbuhan bisnis nih di tentang anak sejak awal didirikan hingga saat ini? Ya, terima kasih Mbak Cila atas pertanyaannya. Jadi tentang anak, kita pertama kali launching aplikasi kita One Stop Solution untuk parenting di Indonesia di awal tahun ini. Dan so far kita sudah menjangkau lebih dari 28 juta Aibun para orang tua di seluruh Indonesia. Yang kedua adalah kita juga sudah melakukan banyak activation dan juga merilis banyak kegiatan di aplikasi kita, mulai dari webinar dan juga community engagement. Yang ketiga, mungkin yang paling kita ingin sampaikan adalah kita telah menjadi startup, salah satu startup yang paling muda yang ditunjuk sebagai mitra resmi dari Kementerian Kesehatan Indonesia dan juga BKKBN. Ini merupakan suatu awal dari perjalanan kita yang akan masih sangat panjang, tapi kita terus berkomitmen untuk terus dapat mendukung para orang tua Indonesia di luar sana dapat memberikan yang terbaik bagi si kecil. Baik, luar biasa sekali ya. Jadi benar-benar pertumbuhannya pesat sekali ya Mas ya. Luar biasa nih, salut untuk seluruh tim dari Tentang Anak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Tentang Anak memaknai momentum perayaan Hari Anak Nasional? Baik, kita memaknai Hari Anak Nasional sebagai hari yang sangat penting karena kami percaya bahwa itu adalah momen di mana setiap anak berhak untuk mendapatkan yang terbaik. Hak yang terbaik untuk mendapatkan pengasuhan yang terbaik, tapi juga hak untuk mendapatkan pilihan dari kebutuhan yang memang dibutuhkan si kecil di waktu yang tepat. Dari Tentang Anak, kita terus berinovasi untuk dapat memberikan fitur mempermudah para Aibun untuk memberikan terbaik bagi si kecil, terutama dimulai dari acara yang kita ingin sampaikan lagi nih di acara ini. Ada sesuatu yang sangat spesial yang pengen kita sampaikan. Baik, luar biasa sekali ya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas, apa nih aksi nyata yang spesial dilakukan Tentang Anak bersamaan dengan momentum perayaan Hari Anak Nasional kali ini? Baik, jadi kurang lebih kita akan ada 3 rangkaian kegiatan yang memang sudah kita siapkan untuk kegiatan di Hari Anak Nasional. Yang pertama adalah edukasi kesehatan, di mana Tentang Anak kita akan memiliki serangkaian acara edukasi melalui hanya di aplikasi Tentang Anak untuk para Aibun yang akan kita mulai dijalankan pada akhir Juli ini. Kemudian yang kedua adalah mengenai dari aspek psikologi. Tentang Anak kita diketahui adalah Tentang Anak kami telah berhasil merilis buku yang menjadi yang best selling selama setahun lebih di beberapa e-commerce. Kita sudah mempersiapkan untuk seri yang terbarunya yang sudah sangat ditunggu-tunggu oleh para Aibun. Yang ketiga sebenarnya adalah sebuah fitur belanja. Fitur belanja memang khusus kita siapkan untuk para Aibun di luar sana agar kebutuhan si kecil semakin mudah dipenuhi pada setiap harinya. Betul, luar biasa sekali ya. Kalau tadi juga ngobrol-ngobrol itu benar-benar terpercaya, terlengkap, dan bebas ribet. Betul nggak Mas? Betul. Betul ya. Itu yang paling penting ya Aibun ya. Nah, aku ingin menyapa kembali dan langsung bertanya nih kepada Mbak Grace Esa Mevi, MA, MPSI Psikolog, tentunya psikolog dan psikolog anak dan remaja, Principal Child Psychologist Tentang Anak. Halo Mbak. Hai. Mungkin pertanyaan yang mirip ya dengan pertanyaan sebelumnya ke Mas Gary nih. Apa nih aksi nyata yang spesial dilakukan Tentang Anak bersamaan dengan momentum perayaan Hari Anak Nasional kali ini nih Mbak? Iya, mungkin aku melanjutkan nih tadi yang udah di-spill sama Gali. Jadi salah satunya adalah webinar-webinar yang kita lakukan. Sebenarnya setiap bulan itu ada, tapi di bulan ini karena Hari Anak Nasional juga, jadi topik-topiknya itu juga dikurasi. Lalu juga kita mendatangkan ahli-ahli yang multidisipliner tentunya, dan aksesnya itu bisa didapatkan di aplikasi, di YouTube. Sekarang kita juga sudah mulai melakukan follow-up di WhatsApp juga, di grup komunitas Tentang Anak, untuk memastikan bahwa setiap ayah dan bunda memiliki akses untuk mendapatkan informasi tersebut. Dan yang kedua tadi nih, mungkin yang udah ditunggu-tunggu juga sama ayah dan bunda, karena banyak banget pertanyaannya dari tanya ahli, dari Q&A komunitas adalah terkait dengan judul atau topik buku yang akan kita launching hari ini, yaitu buku seri Kenali Emosi. Iya, tadi kalau misalnya untuk seri sebelumnya memang sudah bestseller, betul ya. Yang sekarang semoga bestseller juga nih, seperti ya di seluruh buku anak, ini harus jadi bestseller, betul ya Mbak ya?
semoga bermanfaat dan menjawab nih atau membantu ayah dan bunda semua di rumah. Pastinya, apalagi anak aku juga umurnya baru 1,5 tahun, itu udah mulai kelihatan tuh kalau dia marah gitu ya, atau dia ketawa senang udah kelihatan tuh Mbak emosinya ya. Jadi aku mesti beli buku ini. Oke, dan tentunya untuk pertanyaan selanjutnya nih Mbak, sebagai salah satu ahlinya tentang anak, bagaimana Mbak Grace melihat komitmen tentang anak untuk terus mendampingi pertumbuhan jutaan anak Indonesia melalui ekosistem yang holistik seperti sekarang? Tentunya kalau ditanya tentang konsistensi itu adalah sesuatu yang udah nggak usah diraguin lagi. Karena menurutku semua tim tentang anak, Mesty, Gary, dan juga semua Tamil itu memang didorong untuk melakukan inovasi-inovasi ini. Menurutku salah satunya karena komitmen kita itu. Dan akhirnya salah satunya inovasi yang kita launching hari ini semua, ini bukan kerjaan 1 hari 2 hari, tapi membutuhkan kerja keras, komitmen gitu ya, persistence. Dimana akhirnya hari ini kita bisa meluncurkan fitur-fitur baru dan produk-produk baru yang harapannya akan bisa semakin membantu orang tua untuk menjalani perannya sebagai parents gitu. Dan satu lagi juga karena kita berkomitmen untuk menjadi one stop parenting solution yang holistik, artinya aku juga merasa banget mendapat kesempatan untuk berkolaborasi dengan expert-expert lain, misalnya dengan Kak Caca sebagai psikolog dewasa, kita juga memiliki dokter Mesty dan juga dokter-dokter yang lain, di mana memang multidisipliner itu dibutuhkan supaya kita bisa mendukung pertumbuhan anak yang optimal dan holistik itu tadi. Luar biasa untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan holistik ya Mbak ya tentunya. Terima kasih banyak atas jawabannya Mbak. Nah, sudah hadir juga bersama kita nih Mbak Caca. Halo Mbak. Halo Mbak Cila. Jadi mungkin nih belum banyak yang tahu ya rekan-rekan media juga bahwa Mbak Caca Tengger ini merupakan salah satu keluarga besar tentang anak dan sebagai Principal of Adult and Family Psychologist tentang anak. Betul ya Mbak ya? Betul sekali. Nah, aku mau tanya nih, penasaran ya. Apa sih yang membuat Mbak Caca tertarik tentunya untuk bergabung di Tentang Anak? Oke, terima kasih Mbak Cila atas introduction-nya. Jadi bagi teman-teman media nih, mungkin Aibun juga yang lagi nonton di aplikasi Tentang Anak, aku seneng banget sih, dan aku juga bangga bisa bergabung di Tentang Anak Family ini karena aku tuh ngerasa banyak manfaatnya. Kemarin aku udah sempat ikutan beberapa webinar, terus juga fitur tanya ahli, jadi udah sempat ngobrol-ngobrol sama Aibun, semoga bermanfaat. Dan bagi Aibun atau rekan-rekan media yang pengen tanya-tanya, pengen ngobrol-ngobrol sama aku, bisa juga akses di aplikasi Tentang Anak di fitur tanya ahli atau di support grupnya juga, karena aku suka bergabung di situ juga gitu. Dan tadi kalau misalkan ditanya kenapa aku seneng banget ada di sini bareng sama Tentang Anak Family, karena aku merasa komitmennya dan aksi nyatanya tuh terasa gitu. Aku sebagai orang tua juga di segala keribetan rumah tangga gitu, kita tuh butuh banget tahu sesuatu tuh dari ahlinya, informasi-informasi mulai dari kesehatan fisik anak, kesehatan mental anak. Sedangkan informasi-informasi itu biasanya banyaknya tuh ditemukan di kota-kota besar kayak di Jakarta. Aku tinggalnya di Jakarta. Alhamdulillah punya akses yang lumayan beragam gitu ya ke informasi-informasi yang kredibel dan juga reliable. Tapi belum tentu itu dirasakan sama masyarakat Indonesia yang ada di daerah-daerah yang nggak selengkap Jakarta lah gitu. Dan dengan adanya Tentang Anak tuh bisa banget menjangkau dari Sabang sampai Merauke. Sampai kemarin aja kalau setiap bikin webinar tuh bisa 1000-an lebih yang datang. Wow, yang kalau misalkan itu dilakukan secara offline, selain sekarang lagi ada pandemi, itu pasti terbatas juga. Jadi akan sulit untuk menyebarkan informasi-informasi yang edukatif seperti webinar dan juga tanya-tanya sama ahlinya kalau misalkan kita lakukan offline. Jadi dengan adanya Tentang Anak ini bisa lebih efektif menjangkau secara luas informasi-informasi edukasi juga yang kira-kira bisa bermanfaat bagi Aibun di rumah. Aku tuh juga ngerasa ini jadi panjang nih ya jawabannya, saking excitednya gitu ya. Iya, aku juga seneng banget ada di Tentang Anak karena aku ngerasa ini juga visi aku gitu ya dalam hidup, pengen bisa bantu lebih banyak orang lagi untuk mengakses informasi, dan yang nggak cuman kesehatan fisik tadi balik lagi, tapi kesehatan mental anak, edukasi anak, dan juga kebutuhan-kebutuhan anak lainnya yang bisa dipersiapkan sama orang tua dengan lebih baik lagi.
Luar biasa, memang zaman sekarang itu juga semua sudah mulai peka ya tentang mental issue ya Mbak ya. Betul. Jadi ini pas banget ya ada Mbak Caca di sini. Insya Allah semoga kita sama-sama Kolaborasi. bisa berkolaborasi dan saling membantu. Yes. Gitu. Sebenarnya aku pertanyaan kedua tuh mau tanya tentang pandangan Mbak Caca terkait komitmen dan inovasi, tapi sepertinya sudah dijawab lengkap sekali. Kepanjangan ya kalau kepanjangan aku suka kalau harus aku potong aja loh. Aku tuh nggak apa-apa loh. Enggak, berarti aku nggak usah tanya lagi ya. Oke, boleh. Karena Ini jawaban- juga dengan senang hati kok. Iya. Dan tentunya tadi aku juga tertarik ya dengan yang webinar yang sampai ribuan orang, karena aku juga pernah ikut dong tentunya ya, kan kan? secara kan gratis juga. Itu dia. Aku ikutan juga dan memang itu pesertanya bisa dari Sabang sampai Merauke. Yes. Dan banyak banget mungkin ayah dan juga bunda yang merasa sangat terbantu sampai mereka suka komen-komen juga, aduh senang sekali ya dapat informasi ini, yang mungkin mereka juga daerahnya sedikit sulit untuk mengakses informasi ya. Jadi luar biasa sekali tentang anak, luar biasa. Tepuk tangan boleh secara virtual. Oke, dan pertanyaan selanjutnya untuk tentunya Mbak Grace, seberapa penting sih kita sebagai orang tua untuk mengenalkan berbagai macam emosi kepada anak-anak kita sejak dini? Kalau ditanya seberapa penting, menurut tahu semua jawabannya ya. Kalau jawabannya adalah sangat-sangat penting. Penting. Ya tadi Mbak Cila juga udah sempat spill sedikit terkait dengan pengalaman dengan si kecil. Jadi memang kita semua, termasuk anak-anak kita, itu lahir sudah dengan kemampuan untuk mengalami beberapa jenis emosi. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau, pengalaman itu akan dialami gitu. Jadi kenapa penting untuk mengajari anak kita supaya waktu dia mengalami itu dia jadi lebih tahu, oh ternyata ini loh yang saya alami, karena kalau dia nggak tahu akan lebih susah untuk menghadapinya. Nah jadinya step pertama kalau kita membantu anak untuk mengenali itu adalah menjadi pintu awal yang baik supaya nanti dia bisa bukan hanya mengenali tapi bisa menghadapi dan mengelola situasi-situasi itu dengan lebih efektif. Itu. Jadi penting banget ya untuk anak juga mengenali dulu nih emosinya apa gitu ya. Kadang kan kita suka bingung, kok anak nangis terus, apa dia kenapa, marah, apa sedih gitu ya. Jadi penting sekali Aibun ya yang di rumah nih tentunya yang sudah juga menyaksikan lewat aplikasi untuk bisa mengajarkan emosi ya, dan bisa melalui buku yang ada di sini, betul ya. Oke, dan tentunya nih ngomongin masalah buku ya Mbak ya. Seperti yang tadi juga sudah dinyatakan oleh Mas Gary ya. Jadi di Hari Anak Nasional kali ini tentang anak merilis buku seri terbarunya berjudul Kenali Emosi, dan mungkin Mbak Grace sebagai salah satu ahli nih di balik buku ini bisa diceritakan nggak sih bagaimana latar belakang dan tentunya harapan dengan dibuatnya buku ini? Iya, kalau latar belakangnya memang salah satunya adalah berdasarkan dari input yang kami terima dari Aibun juga gitu. Kayak tadi mungkin sudah diperkenalkan juga, ada tanya ahli, ada webinar, dan ada berbagai fitur di mana kami sudah dapat misalnya berinteraksi dengan ayah dan bunda ya, baik langsung dan tidak langsung. Pertanyaannya itu kebanyakan adalah terkait dengan emosi. Kenapa anak saya begini? Bagaimana caranya melakukan ini dan itu? Dan memang mengajarkan emosi itu merupakan suatu proses yang membutuhkan waktu. Jadi harapannya melihat ada banyak sekali kebutuhan, dan mungkin dengan makanya tim tentang anak kenapa sangat spesial, karena kita itu kembali multidisipliner. Jadi dengan melihat kekuatan kita, harapan kita dengan kita membuat alat-alat bantu ini tuh bisa menjadi pendamping yang membantu ayah dan bunda waktu mengajarkan anak-anak. Apalagi anak-anak yang sangat kecil itu kadang-kadang kalau kita cuma pakai kata-kata, mereka tuh nggak paham kan. Harus ada contoh, harus ada gambar. Tentunya orang tua perlu ya, dan bisa banget untuk menjadi contoh utama. Nah tapi harapannya juga jadinya selain orang tua mencontohkan sendiri, dengan adanya buku ini, dengan adanya posternya, lalu ada kartunya, itu bisa menjadi amunisi tambahan ayah dan bunda nih untuk mengajarkan anak-anak supaya anak-anak mungkin proses belajar dan mengenali emosi dan mengenali dirinya itu menjadi lebih mudah atau lebih efisien. Oke, jadi ini ada kartunya juga ya? Ada. Yang ini bukan ya Mbak ya? Oh, Iya, betul. ya. Jadi lengkap ya, ada kartunya juga, luar biasa sekali. Jadi itu yang poin yang aku catat juga, memang butuh waktu ya. Dan tentunya orang tua itu juga harus bisa menjadi contoh ya. Dan gak cuma orang tua aja, mungkin bisa dikenalkan juga emosinya melalui gambar ya. Oke, dan pertanyaan selanjutnya untuk Mbak Caca nih. Masih dengan topik terobosan terbaru dari Tentang Anak, apa fitur atau layanan terbaik dari Tentang Anak yang Mbak Caca sendiri nih ya merasa very grateful dan terbantu untuk menjalani peran sehari-hari sebagai orang tua, sehingga Mbak Caca mau merekomendasikan untuk ayah bunda yang sedang menonton? Oke, kalau fitur yang paling aku nikmati gitu ya, sebenarnya hampir semua fiturnya karena aku pakai banget, karena balik lagi itu kemudahan aku sendiri bisa belajar di mana aja, kapan aja.
Tapi mungkin yang mau aku highlight di sini itu memang fitur tanya ahli dan webinar. Karena aku ngerasa balik lagi ke poin yang jawaban aku yang panjang tadi gitu, bahwa memang untuk mengakses itu jadinya lebih mudah gitu karena adanya di smartphone. Dan aku tuh juga ngerasa makin sekarang tuh informasi kan makin banyak ya, makin deras, bisa dari sosial media, bisa dari macam-macam lah. Dan ketika kita mau belajar kadang-kadang kita suka mikir ini sesuatu yang benar apa ini hoax ya gitu, atau ini tuh cuman sesuatu yang bikin cepet viral aja gitu. Dan kayak gitu kan bikin kita khawatir juga sama informasi-informasi ini yang baik buat anak kita atau enggak ya untuk kita ikutin. Aku ngerasa terbantu banget sama tentang anak ada tanya ahli dan webinar itu karena aku percaya banget bahwa sumber-sumbernya ini tuh benar-benar kredibel, valid gitu dan reliable. Jadi aku nggak perlu cari tahu di tempat-tempat lain. Kalau misalkan aku bingung, benar-benar tinggal cek di aplikasi tentang anak. Dan karena aku kok sukanya kalau di satu aplikasi itu nggak kemana-mana, aku tuh ya kadang-kadang kalau pindah-pindah aplikasi gitu kan buka tutup ya baterai handphone yang ini masalah simple-simple tapi suka bikin ribet ya gitu emak-emak. Aku sukanya di satu aplikasi, makanya aku nggak sabar banget nih tadi udah disampaikan mau ada fitur belanja ini gitu, karena aku kalau buka satu aplikasi suka mager gitu pindah-pindah ke yang lain. Kalau misalkan ada fitur belanja ini kan selain aku udah yakin aplikasinya terpercaya, udah pasti barang-barangnya tuh dikurasi juga sama tim tentang anak yang aku juga percaya gitu. Iya, udah terpercaya. Jadi aku nggak perlu takut lagi belanja di situ. Misalkan mau pilih kebutuhan anak, kira-kira ini gizinya bagus apa enggak ya? Ini emang udah bagus nggak ya buat anak aku? Karena sebagai orang tua kita pengen ngasih yang cukup dan baik juga buat anak kita. Aku percaya nih kalau misalkan nanti fitur belanja tentang anak nih bisa jadi benar-benar solusi masalah ibu-ibu yang ada masalah kepercayaan mungkin ya gitu, sama banyaknya tempat-tempat belanja yang kita kadang-kadang ini tujuannya buat jualan aja atau emang ini untuk kebaikan anak saya. Jadi kalau tentang anak, aku udah yakin ini memang untuk kebaikan anak aku gitu. Ya, luar biasa ya. Dan memang tentang anak ini sendiri selalu mengikuti topik-topik yang memang lagi hangat juga ya. Bener. Kalau misalkan lagi ada viral-viral gitu, suka ada loh tentang anak informasi langsung di-post juga di IG-nya gitu kan, yang bener yang mana. Jadi kita sebagai orang tua juga tenang gitu. Betul. Ya. Luar biasa yang dibutuhkan orang tua ya. Betul, dan Merasa tentunya tenang. fitur belanja tadi ya langsung aja kita tanya nih ya, langsung aja. Pas Oke. banget nih. Pas banget nih. Jadi mungkin tadi kan Mbak Caca juga udah bilang nih salah satu yang dinanti-nantikan adalah fitur belanja ya. Nah, untuk fitur belanja tadi nih yang sudah sempat juga disampaikan Mas Gary ya. Apa sih latar belakang dan harapan kedepannya melalui fitur ini, Mas? Baik. Kita berangkat dari permasalahan bahwa menjadi orang tua jujurnya sangat berat gitu ya. Karena kita itu bukan hanya memberikan terbaik, tapi kita juga harus bisa memfilter. Di luar sana tuh informasi banyak banget gitu. Betul. Jadi bahkan kayak mau simple memberikan ke anak, kata si A bilang beda, kata si B bilang beda gitu kan. Jadi di anak kita memberikan solusi untuk mempermudah itu semua. Jadi dengan fitur belanja tentang anak, kita punya 3 fitur unggulan sebenarnya. Yang pertama adalah terpercaya. Kenapa terpercaya? Karena semua barang yang ada di fitur belanja kita itu telah dikurasikan oleh para ahli di bidangnya yang multidisciplinary gitu. Itu yang pertama. Dan kemudian pasti original gitu. Jadi nggak perlu khawatir, oh ini vitaminnya asli apa enggak nih gitu. Terus banget itu, ini bener nggak nih gitu, labelnya sesuai apa enggak, expiry date-nya gitu. Udah pasti kita pastikan. Jadi terpercaya. Kedua adalah terlengkap. Anak dari bangun tidur sampai kemudian dibobo lagi kebutuhannya, setiap kegiatannya udah kita siapkan gitu. Jadi memang sudah sangat terlengkap. Jadi mau kebutuhannya apapun, mau pergi kemanapun, di saat kebutuhan kegiatan apapun kita sudah siapkan gitu. Yang ketiga adalah pasti bebas ribet. Karena sebagai orang tua kebayang lah ya gitu ya, anak nangis, minuman tumpah, ngurusin rumah gitu. Jadi sebisa mungkin kita nggak mau ribet deh gitu. Jadi tentang anak, kita juga mempermudahkan sekali belanja bisa langsung terpenuhi semua kebutuhannya. Jadi hanya sekali check out, sekali pengiriman. Jadi sehingga bisa bebas ribet. Dengan harapannya itu tadi terpercaya, terlengkap, dan pastinya bebas ribet. Terpercaya, terlengkap, dan juga tentunya bebas ribet ya. Itu mungkin yang bisa di-highlight juga ya Aibun ya. Untuk nanti setelah kita meresmikan launchingnya ya, langsung saja nih bisa diklik-klik ya, karena tentunya fitur belanja ini sangat terpercaya, terlengkap, dan juga bebas ribet. Tapi ada satu permasalahan nih Mas. Masalah dompet ya Bunda. Biasanya nih lagi, ini tanggal-tanggal tipis nih ya. Nah, mau nanya langsung aja deh, to the point aja deh. Pas launching ini kan harusnya ada promo-promo menarik ya nggak sih Mbak Caca? Bener. Betul ya. Setuju Gimana nih, nih, makanya Mas? nih kita pengen tahu juga. Nungguin nih di sini nih. Saya juga nungguin soalnya. Oh iya benar, sebagai ayah juga ya. Iya, saya juga berkontribusi soalnya.
Iya. Oke, jadi promonya Iya. juga ada nih. Pastinya ada promo menarik sekali. Wow. Promo up to 60% diskon, dan Wow. kita juga sudah menyiapkan banyak sekali produk-produk eksklusif, dan pastinya buku seri emosi, mengenai emosi terbaru ini hanya eksklusif ada di aplikasi tentang anak saja gitu. Jadi ada buku eksklusif, ada free ongkir juga, terus ada diskon sampai 60%, lengkap sekali. Kita berharap mendapatkan lebih banyak feedback lagi ya daripada Aibun, bagaimana cara kita bisa mengembangkan fitur belanja ini untuk terus bisa menjawab kebutuhan para Aibun. Up to 60% betul ya? Betul. 90% bukan ya? Insya Oh, Allah. iya. Jadi ada promo up to 60% ya Aibun ya, langsung saja nih, aku udah gak sabar mau buka. Oke, dan mungkin tadi juga sudah disampaikan ya sama Mas Gary bahwa untuk buku ini, seri Kenali Emosi Tentang Anak itu hanya ada di Eksklusif di Eksklusif. aplikasi kami. Iya, mungkin dari Mbak Grace ada mau menambahkan bagaimana cara kita mendapatkan buku ini? Langsung aja bagi ayah dan bunda yang udah punya aplikasinya tapi mungkin belum diupdate, langsung diupdate supaya Update. mungkin bisa langsung beli bukunya gitu. Iya. Karena memang dalam bulan Juli ini hanya ada di fitur belanja di aplikasi tentang anak. Nah mungkin aku sekilas sedikit juga ya. Oh, silakan. Kalau sampai akhir Juli itu adanya di sini di aplikasi, maksudnya khusus hari ini itu bagi ayah dan bunda yang udah ikutan support group tentang anak itu menjadi berkesempatan untuk juga menjadi salah satu pembeli pertama nih. Jadi bagi ayah dan bunda yang sedang menonton tapi belum join support group, sebenarnya banyak banget sih benefit support groupnya ya. Kayak maksudnya ada tanya ahli, kayak tadi Kak Cita udah bilang juga, ada tanya ahli secara rutin, diskusi dengan sesama ayah dan bunda untuk mendapatkan dukungan satu sama lain, dukungan moral nih, kali itu penting banget juga sebagai orang tua. Tapi juga sekarang mendapatkan kesempatan eksklusif untuk menjadi salah satu pemilik pertama nih dari buku keluaran terbaru dari tentang anak. Kayak pemilik pertama aku deh, soalnya langsung aku bawa pulang. Iya. Oke, jadi langsung aja ya, salah satu persyaratannya adalah harus join grupnya ya, support grupnya ya. Dan itu juga banyak sekali informasinya. Jadi Aibun, ayo yang belum ikutan ya, langsung aja ikutan dulu. Karena nanti Aibun bisa berkesempatan mendapatkan buku seri tentunya Kenali Emosi sebagai pemilik pertama loh ya. Oke, dan tentunya pertanyaan terakhir nih untuk Mbak Caca ya. Bagaimana sih tips belanja ibu cermat ala Caca Tengker? Waduh, jadi aku ibu catat. cermat. Jadi deg-degan ya dibilang ibu cermat gitu ya. Pressure ya. Pressure gitu. Oke. Kalau misalkan aku kayaknya sih mungkin ada 3 atau 4 poin penting yang ketika aku belanja yang aku benar-benar teliti gitu. Yang pertama pasti keamanannya buat anak gitu. Apakah ini udah sesuai sama kebutuhannya? Apakah barang ini memang direkomendasikan sama ahlinya gitu. Dan juga kayak misalkan aman tuh benar-benar nggak apa ya, bukan dari sumber yang salah lah gitu informasinya. Itu yang pertama. Yang kedua keasliannya, karena balik lagi ke poin yang pertama, kalau nggak asli itu kita nggak bisa pertanggungjawabkan keamanannya. Sedangkan kalau misalkan belanja di fitur belanja tentang anak, aku tuh yakin asli karena memang udah bermitra ya sama brand-brand yang emang sudah direkomendasikan sama tim tentang anak. Yang ketiga, yang tadi disampaikan nih jadi ide buat aku yang bebas ribet sih gitu ya. Iya kan, karena ada banyak kerjaan ngurusin anak apa segala macam gitu. Kayaknya kalau misalkan barang berkali-kali datang apa segala macam, nanti lagi nggak ada orang di rumah, nanti nggak ada buktinya bahwa barang udah nyampe, itu kan ribet banget. Kalau di fitur belanja tentang anak ini yang aku tunggu-tunggu tuh bener-bener kayak kita belanja langsung check out, yang datang juga jadi satu, jadi kita udah tahu satu box kebutuhan sekali kita belanja itu untuk sampai berapa lama lah gitu. Jadi kita juga bisa sambil hitung-hitungan, balik lagi emak-emak ya. Dan yang keempat ya tadi si harga yang bersaing itu juga penting banget. Gimana pun juga ya gitu ya, kita tetap biasanya emak-emak tuh beda 1.000, 2.000, 3.000 tuh tetep loh dicari gitu. Kayak kalau diskon ada belakangnya 999 tuh kayaknya lebih menarik gitu. Jadi aku tuh pun tipe ibu-ibu yang kayak gitu, nggak tahu itu bisa dibilang ibu cermat apa ibu pelit, aku nggak tahu sih. Tapi semoga sih cermat ya gitu ya, untuk melihat dan memilah-milah mana yang lebih ekonomis gitu. Jadi
kurang lebih 4 itu sih kalau dari aku. Sebagai masukan juga tuh Mas, berarti kalau Iya. naruh harga 999. Iya, tapi makanya aku juga Itu semua sepakat banget. udah kita Udah dipikirin ya. Iya, sudah Cakep lah, accommodate ya. cakep lah. Makanya tadi dengar bakal ada diskon up to 60% ya, mulai dari tanggal 25 Juli kalau nggak salah ya. Correct. Iya, itu aku semangat banget sih. Apalagi brand-brandnya juga ini yang biasanya aku pakai, yang aku tahu juga, dan apalagi nih rekomendasi dari ahli-ahlinya di tentang anak. Aduh, luar biasa sekali, apalagi namanya untuk anak ya. Bener banget. Harus terpenuhi kebutuhannya. Oke, luar biasa sekali, kita doakan semoga sukses terus ya untuk Amin. tentang Amin. anak, dan juga Amin. tentunya untuk bukunya semoga dapat membantu para Aibun di luar sana. Baik, itu dia penjelasan yang sangat lengkap dari semua pembicara kita terkait peluncuran buku seri Kenali Emosi dan peluncuran fitur belanja di aplikasi tentang anak. Nah, untuk rekan media yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh langsung diketik aja di kolom chat ya. Tentunya kan sudah ada nih di kolom chat Zoom ya, dengan format nama, media, pertanyaan untuk siapa. Jadi nanti pertanyaannya boleh ditujukan untuk Mbak Caca, Mbak Grace, dan juga tentunya untuk Mas Gary. Jadi jangan lupa untuk diberikan namanya untuk siapa pertanyaannya ya. Dan nanti akan dibacakan oleh tim tentang anak setelah selesai sesi ini ya. Oke, nah siapa nih di sini sama ya, yang kayak aku ya, yang menanti-nantikan promo, pasti udah nggak sabar ya untuk belanja. Jadi langsung saja, tadi udah ada informasinya up to 60% ya. Aku juga semakin penasaran nih seperti apa sih fitur belanja dan juga tentunya buku yang dipersembahkan oleh Tentang Anak di Hari Anak Nasional ini. Langsung aja kita putar videonya. Anakku tidak bisa memilih siapa orang tuanya. Bentar ya, tunggu ya. Tetapi aku bisa berusaha untuk terus hadir. Memberikan cinta dan memahami segala kebutuhannya. Aku ingin selalu memberi yang terbaik untuknya. Bersama Tentang Anak, ahlinya kebutuhan sekecil. Dari belajar sampai belanja, terlengkap dan terpercaya. Baiklah, sudah tiba saatnya kita akan sama-sama menyaksikan Grand Launch secara simbolik ya, tentunya untuk meresmikan fitur terbaru dari Tentang Anak. Baik, setelah aku hitung mundur, nanti Mas Gary boleh ya, tentunya bersama dengan Mbak Caca untuk membuka tirai hitamnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan menghitung mundur dalam hitungan 3, 2, 1. Baiklah, dengan ini telah diresmikan fitur belanja pada aplikasi Tentang Anak. Iya, boleh sama-sama mungkin teman-teman media yang ingin tentunya mengabadikan momen, silakan, kami persilakan untuk berfoto. Iya, dalam hitungan 3, 2, 1. Iya. Jadi di sini ada promo hari ini, diskon buku 10% di situ ya, contohnya ya di situ ya. Terus juga ada Newborn Essentials, wah luar biasa sekali ya. Baik, sudah cukup? Oke, setelah peresmian tadi, mari sama-sama kita duduk kembali ke tempat duduk masing-masing dan akan segera membuka sesi Q&A. Baik, ini merupakan sesi yang juga tentunya sudah dinantikan oleh teman-teman media ya. Oke, untuk pertanyaan pertama sudah siap ya para pembicara kita? Insya Allah. Baik, baik, boleh friend Komas. Oh boleh. Oke, pertanyaan pertama ini dari Mayang, dari Antara ya. Untuk Mbak Grace, pesan apa yang ingin disampaikan lewat buku seri Kenali Emosi? Baik, pesannya sebenarnya ada banyak banget. Jadi mungkin ada beberapa yang aku pengen highlight di sini. Pertama bahwa yaitu tadi kemampuan merasakan emosi itu adalah sesuatu yang telah terberi. Jadi semua orang itu memiliki
kemampuan itu gitu. Dan harus diingat bahwa tidak ada emosi yang salah, walaupun terkadang emosinya tidak menyenangkan gitu ya, atau mungkin reaksinya bikin kita kesel atau itu tidak menyenangkan. Lalu pesan yang kedua yang ingin aku sampaikan adalah emosi itu tidak berbasis gender gitu, dan mungkin ini agak spill sedikit. Kalau kita bisa lihat, kita ada 4 judul emosi, dan di sini pemilihan karakternya sebenarnya juga itu adalah salah satu, kembali kekuatan kita di sini adalah kita itu multidisipliner. Jadi aku nggak ngerjain sendiri, tapi nanti Aibun bisa lihat juga siapa saja timnya. Ada Dr. Mesti, ada Teh Dianti, dan juga ada penulis buku anak dan sebagainya. Jadi kita ingin menyampaikan atau mengingatkan bahwa misalnya nggak apa-apa loh anak cewek itu marah, dan nggak apa-apa loh anak laki-laki itu sedih gitu. Karena kita harus ingat bahwa emotion is not gender based. Semua anak boleh mengalami itu. Yang penting kita bantu mereka untuk mengenali, supaya kemudian kita bisa latih mereka untuk mengelola dan menghadapinya. Karena semua orang, Gari pernah nggak marah atau sedih? Pernah. Ya kan? Kalau Kak Chandra juga pernah nggak marah dan sedih? Ya kan? Jadi emosi itu nggak gender based, tapi terkadang mungkin kita lupa atau kita yang salah persepsi. Jadi sih beberapa pesan yang ingin kita ingatkan nih ke ayah dan bunda. Iya betul banget ya, kadang kan kalau misalkan ada omongan yang nangis tuh cuma boleh anak cewek, sebenarnya enggak ya. Sebenarnya kalau sebagai anak laki-laki juga boleh kok meluapkan emosinya dengan mungkin sedih, itu nggak masalah ya sebenarnya. Oke, luar biasa sekali untuk pesan yang disampaikan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini untuk Mbak Caca. Ini dari Lilis dari suara.com. Nah, apakah sering tantrum memang jadi tahapan normal bagi anak untuk mengenal emosi? Nah, ini sepertinya Bunda juga nih ya. Iya, kayaknya Tantrum, nih ya. hal yang aku lagi takutkan sekali nih. Waduh, Iya. udah 1,5 tahun ya, Iya. sama kayak anak aku yang kecil juga. Oke, thank you banget pertanyaannya dari Ibu Lilis dari suara.com. Mungkin nanti kalau misalkan aku ada yang kurang, Mbak Gris bisa nambahin juga gitu ya. Di sini yang aku lihat ada 3 nih, ada sering, tantrum, sama tahapan normal. Sebenarnya kalau misalkan menurut aku, tantrum sendiri itu memang tahapan yang normal bagi anak usia tertentu. Jadi harus dilihat lagi anaknya usia berapa, dan kalau dibilang kata sering itu jadi tahapan normal, nggak bisa disamakan dalam setiap anak gitu menurut aku. Jadi memang ada anak yang mungkin dengan intensitas emosi yang lebih meluap-luap, yang lebih besar daripada anak lainnya. Jadi bukan berarti harus dibandingkan lah gitu, tapi memang seberapa seringnya biasanya semakin anak lebih kecil, mungkin dia lebih sulit untuk memahami apa yang terjadi sama emosinya. Bayangin aja nggak sih, kita misalkan kita belum tahu nih ini namanya rasanya apa, pokoknya nggak enak aja, aku pengennya cepet-cepet dapet ini, tapi nggak dapet, rasanya nggak enak aja. Dia nggak tahu itu apakah itu marah, apakah itu sedih, atau itu campuran marah sama sedih gitu, atau ada takutnya juga kalau nggak cepet-cepet dapetin sesuatu yang dia mau gitu. Jadi sebenarnya perasaannya itu tuh ada banyak banget, dan sebesar itu dia belum tahu itu namanya apa. Saking belum tahunya, gimana kalau dia belum tahu namanya apa, gimana caranya dia bisa tahu mengelolanya bagaimana. Makanya terjadilah tantrum itu gitu. Jadi karena perkembangan anak itu makin lama kan makin kompleks ya. Dari bayi, tadi Mbak Gris juga udah bilang bahwa emosi itu tuh memang sudah ada. Kita diciptakan sebagai manusia yang memang memiliki perasaan gitu. Jadi tapi perkembangannya itu semakin matangnya usia, ya pasti semakin bisa dikelola sebaiknya gitu ya. Tapi kalau misalkan masih kecil, memang belum tahu, belum kenal emosi, belum pernah merasakan itu sebelumnya, yang tadinya sebelumnya dia cuman happy aja karena semua kebutuhannya selalu dikasih sama orang tuanya gitu ya, yang responsif. Tiba-tiba ada sesuatu yang rasanya nggak nyaman, rasanya nggak langsung dikasih, ada perasaan-perasaan itu yang dia nggak tahu apa. Nah itulah biasanya terjadi tantrum. Atau bisa juga tantrum anak tuh, waktu itu aku pernah jelasin juga, kalau misalkan anak tuh kita bisa cek HALT, HALT, hungry kah, atau anak lagi angry kah gitu, atau anak lagi lonely kah, atau anak lagi tired gitu. Jadi ketika anak tantrum kita bisa cek 4 itu dulu juga, baru kita bisa validasi emosi anaknya, baru coba tenangkan. Tapi sepanjang anak tantrum, tetap sebaiknya kita menemani anak. Karena yang kadang-kadang menakutkan, bahkan mungkin orang dewasa suka nggak sadar gitu, yang menakutkan tuh sebenarnya bukan
bukan perasaannya tapi merasa sendirian dalam perasaan kita, dan makanya kenapa penting banget buat kita nemenin anak ketika lagi tantrum biar dia tidak merasa sendirian dengan perasaan yang begitu besar yang dia nggak tahu itu apa gitu. Mungkin Mbak Grace kalau mau ditambahkan boleh. Nggak ada. Udah lengkap ya. Luar biasa. Gitu. Iya, kadang tuh mungkin waktu kita masih kecil karena mungkin ketika lagi nangis gitu suka dimarahin, jadinya kita nanti pada saat dewasa jadi takut ya untuk meluapkan emosi kita, jadi kita susah bercerita ya. Mungkin aku Bisa pernah sedikit jadi. ada membaca gitu ya, gitu salah satu mungkin karakter orang yang dia jadinya pendiam, dia nggak mau memberikan apa yang dirasakan, itu mungkin karena dulu mungkin masih kecil nangis dikit dimarahin, marah dikit dimarahin lagi gitu kan ya. Perasaan tuh jadi menakutkan Iya, ya gitu. jadi takut gitu Iya. meluapkan emosinya ya. Oke, ini noted banget, langsung aku catat tadi ya. Sebagai new parents juga. Oke, dan pertanyaan selanjutnya ini untuk Mas Gary tentunya, ini dari Aibun, dari Pontianak ya, melalui aplikasi. Jadi bukan hanya media yang bertanya, tapi untuk Aibun kita persilakan juga. Dan ini pertanyaannya, apakah fitur belanja tentang anak ya ini dapat melayani seluruh Indonesia khususnya di pulau-pulau nih Mas? Jadi sangat pertanyaan tentunya. Baik. Tentunya ya kita memberikan pengiriman kepada seluruh Aibun dari Sabang sampai Merauke ya. Karena kita menyadari bahwa ada beberapa area di Indonesia memang akses kepada produk itu sangat sulit gitu. Jadi buat apa dari tentang anak kita mengedukasi, Aibun harus begini, butuh support system seperti ini, toolkit ini untuk anak. Tapi kalau misal akses kepada produk tersebut itu sangat sulit. Nah itulah alasannya yang mendorong tentang anak untuk meluncurkan fitur belanja ini juga. Jadi tentang anak bisa menjadi sebuah platform yang holistik, yang one stop solution baik dari edukasi hingga kebutuhan belanja bagi para Aibun. Oke, jadi sudah terjawab ya. Jadi mungkin untuk Aibun yang lagi di Pontianak, jangan khawatir, jangan takut ya. Oke, nah masih untuk pertanyaannya untuk Mas Gary nih ya. Apa bedanya fitur belanja di tentang anak dengan e-commerce lainnya? Nah ini sebenarnya Mas, ini udah menjadi pertanyaan aku juga nih ya. Apa nih yang membedakan tentunya dengan e-commerce lainnya dan kenapa kita harus belanja di tentang anak? Baik, yang pastinya sesuai dengan fitur yang kami banggakan. Yang pertama adalah terpercaya, karena tentang anak adalah satu-satunya e-commerce yang barang-barang itu dikurasikan oleh memang para ahlinya di bidang parenting. Kita adalah satu-satunya gitu. Jadi kita sangat yakin bahwa apapun yang kita sajikan memang yang terpercaya dan juga yang terbaik untuk para si kecil. Yang kedua adalah terlengkap. Jadi kita memang one stop solution untuk kebutuhan anak, dari mereka bangun tidur sampai mereka kembali lagi bobo gitu ya. Itu sudah sangat lengkap. Jadi para Aibun tuh nggak usah pusing-pusing lagi belanja, browsing. Kalau beli dari sini ongkirnya sekian, kalau dari situ belinya ongkirnya sekian. Aduh pusing gitu, ribet. Kalau anak juga, aduh besok mau bikin resep anak buat besok apa gitu kan, pusing. Jadi kalau tentang anak, belanja tentang anak sudah sangat one stop solution, sudah sangat lengkap. Yang ketiga adalah ya bebas ribet gitu, karena semuanya sudah kita kurasikan, semua udah pasti orisinil, semua akan dikirimkan dalam satu kali pengiriman. Oke, jadi itu benar-benar tolong dicatat ya, ini udah benar-benar bebas ribet, terlengkap, terpercaya, orisinil ya, itu yang sangat penting juga tentunya. Nah, untuk pertanyaan terakhir, ini ada dari dari Mas Ardi Okezon, untuk tentunya Kak Grace dan Kak Caca ya, jadi mungkin bisa dijawab nanti berbarengan. Boleh dijelaskan kembali apa sih pentingnya anak belajar soal emosi ya? Tadi sih sudah dijelaskan sedikit, tapi sepertinya belum begitu dalam nih. Misalnya apa dampak tumbuh kembang anak? Jadi mungkin sudah dijelaskan ya, tapi mungkin kita mau jawabannya lebih ke dampak tumbuh kembang anaknya sih, dampaknya. Dan tumbuh kembang anak yang tidak paham emosinya sendiri gitu ya, apakah nanti akan memicu masalah mental di masa remaja atau dewasa. Nah seperti tadi aku cerita kali ya gitu, pada saat dewasa tuh jadi gak mau gitu menyampaikan emosinya gitu ya, perasaannya. Betul begitukah? Mungkin ada tambahan jawabannya? Mau dari banyak? Oke, boleh. Kalau misalkan aku sendiri ya ngelihat emosi itu untuk dipahami sama anak, memang pertamanya harus orang tuanya dulu yang memahami emosi orang tuanya. Karena gimana anak mau memahami emosinya kalau nggak lihat dari orang tuanya bisa memahami emosinya. Jadi biasanya dari pengalaman-pengalaman aku, orang tua yang sulit memahami emosi anaknya berangkat dari orang tua yang belum bisa memahami emosinya sendiri. Dan biasanya itu
berakar dari masa kecilnya yang juga tidak dipahami kebutuhan emosinya oleh orang tuanya. Makanya kenapa penting banget belajar kita nih sebagai orang dewasa memahami emosi kita untuk kita bisa memfasilitasi anak mempelajari emosinya sendiri. Makanya buku-buku kayak gini tuh penting banget untuk tumbuh kembang anak. Kenapa? Karena memang itu menjadi dasar yang akan dibawa sama anak sampai dewasa. Balik lagi ke yang poin aku sebelumnya bahwa emosi itu tuh memang sesuatu, kalau kata Mbak Grace tadi, itu kita tuh memang punya gitu. Dan semakin kita mau menolak emosi itu bukan kita ngomongin positif negatif ya. Semua emosi itu valid, semua emosi itu boleh gitu. Jadi gimana kita bisa menghadapi perasaan kita sendiri, karena kadang-kadang banyak orang yang kita perhatikan ya sudah dewasa tapi dia mungkin takut merasakan perasaannya karena takut nggak mau sedih, jadinya carinya pengalihan gitu. Karena apa? Karena dari kecil tidak biasa menghadapi perasaannya, jadi dia punya pola yang kurang lebih maladaptif ketika dia terpancing sesuatu yang bikin emosinya jadi berat gitu. Jadi misalkan konten emosi kayak dia lagi mau marah tapi abis itu polanya jadinya marah-marah ke semua orang gitu karena dia belum tahu cara lain mengelola emosinya kayak gimana. Jadi penting banget memang dari kecil anak itu paham tentang emosinya. Biar apa? Kalau dia sudah paham, sesuatu yang kita pahami, sesuatu yang kita sadari, yang muncul ke permukaan kesadaran lebih mudah untuk kita kendalikan. Kalau perasaan itu kita tekan di bawah sadar terus, dia akan keluar di waktu-waktu dan di tempat-tempat yang kurang tepat gitu. Kayak misalkan kita sedih, tapi sedihnya nggak kita rasain nih, nggak usah gue mau party-party aja deh biar nggak sedih lagi gitu. Perasaan sedihnya tuh masih ada loh, gitu. Tapi dia adanya di bawah sadar. Jadi nanti tiba-tiba pas udah selesai partinya, kok sedih lagi ya gitu. Jadi instead of kita mengalami perasaannya, memahami perasaannya, jadinya malah denial atau pola-pola lainnya lah yang kurang adaptif gitu. Makanya penting banget kalau menurut aku untuk mengenal emosi dari kecil, bahkan dari orang tuanya sebenarnya gitu. Mungkin ada tambahan? Iya, mungkin cuma resounding aja apa yang tadi Kak udah menjelaskan gitu. Jadi kita harus mengingat bahwa seperti Kak Caca bilang juga, kita itu terlahir bisa mengalami atau merasakan berbagai jenis emosi. Tapi yang harus kita ingat adalah bukan umumnya, bukan cara meregulasi itu kemampuannya bukannya nanti gede bisa sendiri, tapi perlu dilatih. Dan tadi dari penjelasannya juga sudah kita tahu bahwa sebenarnya nanti yang mendapatkan manfaat bukan cuma dirinya sendiri, tapi juga lingkungan sekitarnya kan. Jadi ya itu lebih baik sedini mungkin dia memahami, sedini mungkin dia bisa menghadapi atau mengelolanya dengan baik. Jadi dia akan lebih nyaman dengan dirinya sendiri, manfaatnya akan lebih banyak, dan juga ke lingkungannya dia bisa lebih optimal dalam berfungsi di kesehariannya gitu. Betul banget ya. Jadi tadi kalau misalkan pertanyaannya untuk dampak pada saat remaja atau dewasa, itu bisa banyak sekali ya dampaknya ya. Kalau misalkan kita tadi ya malah denial gitu, tidak tahu cara tentunya meluapkan emosinya, jadi dampaknya juga sangat besar. Jadi butuh sekali nih untuk Aibun ya, mungkin untuk bisa mengenalkan emosi apa saja sih yang ada pada anak Aibun ya, dan tentunya nanti sama-sama mendampingi bagaimana sih cara mengekspresikannya. Makanya jangan lupa langsung saja beli dulu Aibun ya. Oke, nah terima kasih banyak sekali lagi nih ya untuk para pembicara kita yang sudah hadir dan juga sudah menjawab pertanyaan. Tiba juga nih kita di penghujung acara, dan tentunya saya mewakili penyelenggara mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari kami selama acara berlangsung. Terima kasih juga bagi rekan-rekan media serta ayah bunda yang sudah berpartisipasi hari ini. Luar biasa sekali, banyak sekali pertanyaan, tapi karena keterbatasan waktu jadi tadi cuma sekitar 4 pertanyaan ya. Oke, dan bagi media yang terlambat hadir, jangan khawatir, karena setelah acara ini tim tentang anak akan mengirimkan press release terkait topik pembahasan hari ini ya. Dan tentunya tayangan acara ini juga bisa ditonton ulang melalui aplikasi tentang anak. Baiklah, dengan ini kita tutup acara hari ini. Ya, sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan untuk semua pembicara. Terima kasih Mbak Caca, Mbak Grace, Mas Gary, sukses tentunya untuk kita semua, dan untuk fitur terbaru dari tentang anak, dan juga tentunya buku Kenali Emosi ya. Dan tentunya terima kasih banyak untuk waktu dan berbincang-bincang serunya. Semoga tentang anak selalu sukses dan berbagai upaya yang dilakukan semoga bisa membantu orang tua
dan anak Indonesia lebih banyak lagi dalam hal parenting. Saya Priscilla selaku MC acara hari ini pamit undur diri. Terima kasih semuanya dan selamat sore. Anakku tidak bisa memilih siapa orang tuanya. Bentar ya, tunggu ya. Tetapi aku bisa berusaha untuk terus hadir. Memberikan cinta dan memahami segala kebutuhannya. Aku ingin selalu memberi yang terbaik untuknya. Bersama Tentang Anak, ahlinya kebutuhan sekecil. Dari belajar sampai belanja, terlengkap dan terpercaya.